Shalom sahabat Kristus, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya Yoyo Joseph dalam program Walk with Christ, berjalan bersama Kristus. Tema kita pada pagi hari ini membahas dari Mazmur 34 ayat yang ke-8 dalam Alkitab elektronik, atau Mazmur 34 ayat yang ke-9 dalam Alkitab buku. Demikian firman Tuhan, kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saya berikan judul tema khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu kehilangan rasa Tuhan. Kehilangan rasa Tuhan. Saudaraku, kalau kita berjalan setiap hari dengan orang yang sama, kita bisa mengecap, yaitu sesuatu yang khas yang keluar dari tubuh orang itu. Kita bisa mengecap bau yang khas dari orang itu. Mungkin bau parfumnya. Sehingga ketika kita berjalan dengan dia, bau itu menjadi tanda bahwa benar kita sedang berjalan dengan si A. Atau mungkin saudara, bau daripada bajunya oleh karena sabun cucian yang baunya masih lengket, atau juga bau sabun mandinya. Dulu pada waktu saya masih kecil, ketika saya mengikuti misa di gereja Katolik, ketika saya dekat dengan seorang pastor Belanda, maka ada bau yang khas yang bisa saya kecap, yaitu bau keju. Dari badannya itu keluar bau aroma keju. Itu pertanda bahwa dia terus setiap saat, setiap hari banyak makan keju. Nah saudaraku, kalau suatu saat kita kehilangan bau, kita kehilangan daya kecap kita kepada orang-orang di sekitar kita, atau kepada makanan-makanan di sekitar kita, itu pertanda bahwa kita adalah sakit. Kita tidak bisa kecap bau, kita tidak bisa kecap rasa dengan lidah kita sedang sakit. Demikian juga saudara, ketika kita walk with Christ, berjalan dengan Kristus, ketika kita tidak bisa lagi mengecap rasa Tuhan di dalam hidup kita, yang tadinya kita bisa bahwa ya ada Tuhan di dalam hidupku ini, ya ada Tuhan menyertai aku, ya ada Tuhan karena pertolongannya itu ada, ya ada Tuhan karena penghiburannya, kekuatannya, pengajarannya di dalam hatiku, itu selalu ada. Tetapi satu saat kita tidak bisa mengecap rasa Tuhan itu lagi di dalam hidup kita. Itu pertanda, saudaraku, bahwa kita sedang sakit secara rohani. Kita kehilangan rasa Yesus di dalam hidup kita. Nah saudara, contohnya orang yang terpapar COVID-19, salah satu gejalanya adalah tidak bisa mengecap bau dan mengecap rasa. Ada teman yang cerita bahwa teman sekantornya itu kena COVID karena dia tidak bisa mengecap bau. Nah saudara, satu ketika orang itu mengaduk kopi, dia sedang membuat kopi, temannya datang, baunya harum, tetapi orang yang ngaduk kopi ngomong, aku kok tidak rasa apa-apa. Dan pada waktu itu dia sedang batuk pilek. Nah saudara, dari situ diketahui bahwa orang ini mungkin terkena gejala COVID. Nah saudara, itu adalah salah satu contoh. Nah, orang Kristen yang terpapar COVID rohani, dia tidak rasa apa-apa. Di dalam keluarga dan rumah tangganya tidak ada rasa Yesus. Rumah tangganya pahit, tidak ada rasa manis. Di dalam pekerjaannya di kantor, dia jenuh, beban berat, tidak ada rasa Yesus di dalamnya. Demikian juga sampai pun di dalam pelayanannya, dia tidak rasa Yesus. Pelayanannya bukan menjadi sesuatu yang bergairah dalam hidupnya, tetapi menjadi satu beban berat. Tidak ada rasa Yesus. Nah saudara, bagaimana memulihkan rasa Yesus itu? Kembangkan rasa lapar akan Yesus.
kembangkan rasa lapar. Mulanya lapar sedikit. Kok hanya sedikit? Ya, lapar akan Yesus. Saudara, ini adalah satu gejala. Kalau lapar Yesusnya hanya sedikit. Gejala sakit. Beri makan roti firman. Beri makan roti firman. Matius 4 ayat yang 4. Manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, makanan roti disepadankan dengan firman. Makanan roti ini untuk jasmani. Firman ini roti rohani untuk iman kita. Nah saudara, kalau kita lapar sedikit, kita kasih makan roti firman. Lapar lagi, kasih makan roti firman. Nah saudara, maka lebih lapar, kasih firman. Lebih lapar, kasih firman. Itu kita sedang mengembangkan lapar akan Yesus. Oleh karena itu saudaraku, kita perlu datang ke persekutuan doa lebih lagi. Perlu datang ke KKR mungkin. Perlu Bible study harus diikuti saudaraku. Terus kembangkan sehingga rasa lapar akan Yesus itu semakin tinggi, semakin bertambah, semakin memuncak. Saudaraku, saya berikan satu ilustrasi bahwa orang yang lapar itu perutnya itu akan bunyi. Kruk, 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 kruk. Ya, dimanapun, di kantor, kalau belum dikasih makan dia akan bunyi. Di keluarga, di rumah sendiri kalau dia belum dikasih makan, dia akan bunyi kruk, kruk, kruk. Demikian, orang yang lapar akan Yesus, dimanapun dia berada, suara hatinya ini akan menyuarakan Yesus, Yesus, Yesus. Dimanapun dia berada akan menyuarakan suara Yesus, Yesus, Yesus. Dia sedang lapar Yesus. Minta Yesus. Dan saudaraku, kembangkan terus ya dengan semakin cari Tuhan. Kembangkan terus dengan semakin cari Yesus. Searching of God. Terus cari untuk memuaskan lapar dan haus akan Yesus ini. Di dalam Yakobus 1 ayat 21b. Yakobus 1 ayat 21b berkata, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman inilah saudaraku yang menyelamatkan jiwa kita dari kematian akibat COVID rohani. Firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Itulah yang akan menyelamatkan jiwa kita dari kematian akibat COVID rohani. Saudara, pada pagi hari ini kembangkan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat berjalan bersama dengan Kristus sepanjang hari ini. Walk with Christ. WWC.